Justru dengan puasa itu harusnya produktif, harusnya dia aktif, ya kan, mengisi waktu-waktu yang bermanfaat, bukan malah sebaliknya. Ya, kami soimin laisa rujuk wal atoil wal ato. Jadi banyak orang puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya hanya sekedar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Fisik Bincang Asik dari HMPS PAI. Oke, alhamdulillah setelah sekian lama kami tidak upload video, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan yang penuh berkah ini kita bisa upload video podcast lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama dengan narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Tentunya di tengah puasa kita hari ini, kita bisa menjalankan perbuatan yang baik ya. Jangan sampai puasa kita sia-sia karena perbuatan kita yang kurang baik. Oke? Pada kali ini kita ditemani oleh Bapak Taufikur Rahman. Bapak, kabarnya gimana, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Akan. Mas Akan sehat juga ya? Alhamdulillah. Puasanya lancar, Pak? Alhamdulillah, semoga diridhai Allah. Amin, amin. Oke, saya mau tanya-tanya nih, Pak, mengenai puasa. Kira-kira puasa itu apa sih fadilah-fadilah atau keutamaannya gitu, Pak? Ya. Jadi puasa itu adalah ibadah yang dilaksanakan tidak hanya umat Rasulullah tapi umat-umat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu semuanya puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang bertakwa. Termasuk fadilah puasa yang paling utama, poin adalah menjadi pribadi yang takwa. Kesadaran bahwa Allah itu wujud, Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi puasa itu bagi orang awam hanya sekedar mencegah lapar dan dahaga dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi bagi orang-orang khusus, beliau tidak hanya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi semua anggota tubuhnya itu puasa. Mata tidak melihat hal yang diharamkan Allah, telinga nggak mendengar hal-hal yang diharamkan Allah, tangan tidak mengambil hak yang diharamkan Allah, Hati kaki pun juga ya. Kemudian yang paling tinggi derajat puasa menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin adalah selain tidak melakukan hal yang dilarang puasa, selain anggota tubuhnya tidak melakukan hal yang diharamkan Allah, hatinya selalu ingat Allah. Ini hanya orang-orang khawasil khawas, para nabi dan rasul. Gitu. Kita sudah sampai meninggalkan anggota fisik tidak melanggar syariat itu sudah luar biasa. Jadi fadilah puasa selain menjadi orang yang bertakwa juga melatih kedisiplinan. Yang paling penting itu menjaga kesehatan, kesadaran diri untuk peka terhadap sosial. Kemudian Allah melatih kita bahwa dengan puasa itu harus disiplin waktu, disiplin fisik secara kesehatan, dan yang paling inti itu bertakwa. La'allakum tattaqun, sebagaimana ayat yang disampaikan tersebut. Oke. Kalau di Indonesia sendiri nih, Pak, kan biasanya ada dua kelompok atau ormas yang mana penetapan satu Ramadannya itu berbeda kadang. Kemarin baru saja ada yang lebih dulu, ada yang belakangan. Itu kiranya gimana, Pak, cara menurut Bapak? Jadi ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan pendapat itu rahmat. Perbedaan itu bukan berarti sesuatu yang jelek ya. Pemahaman itu bisa berbeda-beda tergantung situasi kondisi yang mengitarinya. Kenapa terjadi perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadan? Karena ada yang pendekatannya hisab. Hisab itu apa? Yaitu dengan ilmu astronomi. Ya.
Jadi menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Komariah melalui ilmu astronomi, melalui melihat konjungsi awal bulan. Kemudian ada yang menggunakan pendekatan hilal. Hilal itu melalui hitungan, melalui penglihatan mata dengan alat-alat tertentu oleh otoritas ormas tertentu. Kalau dalam Indonesia itu sudah ada Badan Ru'yat Hilal Indonesia. Kalau kita termasuk ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum, ya mengikuti pemerintah. Karena pemerintah sudah bijaksana menggabungkan antara hisab dan hilal. Karena Indonesia negara demokrasi ya, sehingga memberikan ruang yang luas berbeda pendapat. Karena perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman itu hal-hal yang pasti ada. Pasti ada. Jadi kenapa terjadi perbedaan? Ya karena beda pendekatan. Dan itu yang wajar. Hal yang sangat wajar sekali. Oh, itu. Terus kalau cara penetapannya itu kan ada caranya masing-masing ya. Itu gimana Pak? Cara penetapan 1 Ramadan itu. Jadi kalau menurut ilmu hisab, ya pasti penentuannya melalui ilmu astronomi. Oh gitu ya. Oke. Nah, ilmu hilal melalui teleskop, melalui pandangan. Yang langsung. Oke. Kemudian ada yang menggabungkan antara hisab dan hilal, dan itu dilakukan oleh pemerintah. Saya kira pemerintah cukup bijaksana ya, karena menyatukan antara hisab dan hilal. Benar. Oke. Ada teman saya Pak, kalau dia waktu puasa itu seringnya malam begadang, sehingga pada saat tidur itu kesiangan. Nah, teman saya itu kadang pas sahur itu terkadang malah pas mepet imsak atau bahkan pas azan azan subuh. Yeah. Itu kiranya boleh nggak Pak kalau pas sahur di azan subuh itu tapi cepat-cepat gitu? Kalau disengaja ya nggak boleh. Tapi kalau kepepet, az-dzururat tubihul mahzurat, sesuatu yang semula tidak boleh jadi boleh. Selama tidak terbit fajar, maka boleh. Sebenarnya batasnya itu sampai akhir azan. Oh, akhir azan. Tapi sebaiknya lebih hati-hati. Ulama Indonesia ada imsak. Imsak itu tanda sudah menyudahi sahur. Makanya ada jeda 5 menit atau 10 menit. Agar kita sebagai ibaratnya lampu itu kuning. Oh, kuning lampu kuning. Itu saking hati-hatinya ulama. Makanya ada imsak. Sebenarnya batasnya ya sampai azan selesai. Tapi kalau bisa sebaiknya tidak menyengaja waktu sahur di azan. Kalau azan sudah selesai gitu. Terus sudah selesai. Iya, karena sudah tahu kan, sudah tahu. Kadang ada yang masih baru azan. Makanya para ulama Indonesia itu ada kebijakan imsak. Imsak tuh hati-hati. Oke. Ada lagi Pak teman saya Pak, kalau puasa itu seringnya malas-malesan, kadang saking malesnya itu sering tidur. Bahkan teman saya ada yang niat nawa itu nauma godin mimba di subhi ilal asri, itu Pak. Teman saya ada gitu. Nah itu hukumnya gimana Pak? Kalau puasa itu buat tidur, cuma tidur seharian, itu kiranya gimana Pak? Jadi kalau tanya hukum ya boleh, tapi keafdoliannya malah kekurangan. Kalau dulu ada film Sound the Ship ya. Kalau sekarang Som and Sleep. Som and Sleep. Jadi malah mengurangi fadilah puasa itu sendiri. Justru dengan puasa itu harusnya produktif, harusnya dia aktif ya kan, mengisi waktu-waktu yang bermanfaat, bukan malah sebaliknya tidur sehingga tidak produktif, kecuali sakit itu diperbolehkan. Tapi kalau sehat, dia menyengaja tidur agar menghindari masyakoh, kecapean puasa, itu tidak dianjurkan, malah mengurangi fadilah puasa. Tapi kalau tanya puasanya batal enggak, ya enggak. Tapi kalau ditanya produktif tidak, enggak produktif. Karena ya tadi, orang-orang yang bisa menjadikan puasa sebagai produktivitas itu lebih baik.
daripada orang-orang yang hanya tidur saja. Apa bedanya dengan anak kecil itu? Jadi jangan jadikan puasa sebagai ajang untuk malas-malasan. Ya, justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Justru Indonesia merdeka itu kan di bulan Ramadan. Wis, Ya kan, Pak Karno Bung Hatta itu di bulan Ramadan, Mas. Ketika proklamasi itu di bulan Ramadan. momennya sangat pas banget. Iya, betul sekali. Jadi beliau memproklamasikan Indonesia merdeka di bulan Ramadan. Rasulullah perang itu di bulan Ramadan juga. Jadi beliau-beliau itu para ulama justru ketika Ramadan itu nggak bekerja. Beliau mengisi kegiatan untuk ibadah saja, ngaji, ngajar dan sebagainya. Mereka lebih produktif di bulan Ramadan, tidak malah sebaliknya. Oke. Ngomong-ngomong tentang pekerja nih Pak, kalau ada nggak sih yang pekerjaan yang kiranya mendapat dispensasi atau rukhsah nggak puasa bagi yang pekerja atau pekerja berat seperti kuli ataupun yang lain? Jadi pekerjaan berat itu ketika ada kekhawatiran ketika dia puasa sehingga kesehatannya buruk, itu boleh. Oh, boleh. Tetapi harus diganti di bulan yang lain. Islam itu termasuk rahmatal alamin sehingga ada konsep rukhsah namanya. Rukhsah itu keringanan dispensasi. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan, mendatangkan dispensasi. Lah, pekerja berat yang seperti apa? Pekerja berat yang ketika dia tidak bekerja, dia mati. Dia nggak punya sumber ekonomi. Dan pekerjaannya ini menuntut fisik yang lebih. Orang bekerja di konstruksi bangunan, kemudian mohon maaf kerja di bengkel, kuli bangunan dan sebagainya. Mereka kalau nggak kerja, nggak punya tabungan, maka boleh selama dia mengganti di hari yang lain. Harus diganti. Harus diganti dari yang lain. Tetapi pekerjaannya yang benar-benar nggak punya tabungan. Ya, kalau punya tabungan ya seperti ulama-ulama dulu, mereka bekerja 11 hari, khusus bulan Ramadan dia nggak bekerja karena uangnya sudah ada. Tapi kalau ekonominya terbatas seperti tadi, ya kenapa tidak? Karena Islam itu punya rukhsah. Selama dia mengganti di bulan lain. Oke. Kalau sesuatu yang bisa membatalkan puasa, banyak sekali nggih. Nah, menurut fikih menyengaja muta, kemudian hal-hal yang dibatalkan puasa seperti makan, minum, hubungan intim. Walaupun tidak hubungan intim tapi terjadi ejakulasi. Itu membatalkan puasa. Seperti mohon maaf ada laki-laki yang puasa tapi pacaran sehingga keluar ejakulasi dini, menonton porno. Itu membatalkan puasa. Ya, karena disengaja. Sama juga kalau masukkan sesuatu ke lubang-lubang yang ada di tubuh itu. Termasuk memasukkan obat suntik atau obat tetes mata. Kalau bisa dihindari. Karena itu termasuk membatalkan puasa. Merokok juga. Itu membatalkan puasa. Jadi bagi orang-orang awam itu hanya bisa menahan lapar dan dahaga. Kami soimin laisal uju' wal atoil wal ato. Jadi banyak orang puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya hanya sekedar itu saja. Karena tingkatan orang awam ya. Iya. Begitu. Oke, ngomong-ngomong tentang Ramadan nih Pak, pasti nggak lepas dari malam Lailatul Qadar, yang mana katanya dalam Al-Quran kan jelaskan khairun min alfi syahrin. Sebaik-baiknya bulan lebih dari 1000 bulan ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Oke, itu keistimewaannya apa Pak? Malam Lailatul Qadar. Keistimewaan karena malam mulia ya. Karena di situ diturunkan Al-Quran sebenarnya.
inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Jadi sebenarnya tidak hanya malam Lailatul Qadar saja yang berkah. Siapapun yang mendapatkan Al-Quran itu dapat keberkahan sebenarnya. Orang yang belajar Al-Quran akan diberkahi. Orang yang membaca Al-Quran akan diberkahi. Sampai Rasulullah dimuliakan ya karena Al-Quran sebenarnya. Sampai Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar termasuk malam yang diberkahi? Karena diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat teragung, terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Satu-satunya mukjizat yang makul, yang rasional dibanding mukjizat-mukjizat sebelumnya. Lailatul Qadar itu merupakan bonus yang mana umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Oh iya, iya. Ketika dia menangi Lailatul Qadar, dia mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi perlu diingat, Lailatul Qadar itu durasinya sebentar, kayak azan, Mas. Karena dia bergiliran, ya. Kayak azan itu kan sebentar, dia bergiliran waktunya. Jadi tidak satu malam suntuk, enggak, hanya beberapa menit. 5 sampai 10 menit. Kalau kok pendek banget, Pak? Ya, karena dia malam mulia, kan sebentar saja. Tidak seluruh malam. Ya kayak azan itu bergiliran. Jadi di Indonesia dengan Malaysia beda, di Singapura beda, dia kan bergiliran gitu. Oke. Kalau pengen dapat Lailatul Qadar, menurut kiai saya, menghidupkan malam-malam dari tanggal 1 sampai 30. Itu pasti itu. Buat jaga-jaga. Jangan hanya 10 hari terakhir. Iya, benar. Berarti niatnya bukan karena Allah itu, karena Lailatul Qadar. Kalau kita dari tanggal 1 sampai tanggal 30 melakukan ibadah terus, insya Allah pasti dapat. Nah, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dapat pencerahan, dapat titik balik lah bahasa sekarang. Ya kalau Al-Ghazali ya menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kalau banyak tokoh-tokoh yang mendapat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya mendapatkan keberkahan, tapi perubahan hidup, titik balik. Itu bisa diartikan secara seperti itu. Jadi malam yang dimuliakan. Karena di situ diturunkan Al-Quran. Siapapun yang mendapatkan Al-Quran itu dimuliakan, siapapun orangnya. Termasuk malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Oke. Bagi perempuan nih Pak, teman-teman cewek, biasanya kan puasa itu nggak full 1 bulan ya. Pasti ada kedatangan tamu nih. Ya. Nah, itu kiranya, itu kan wajib dikodok ya Pak? Wajib. Di lain Ramadan. Nah itu kalau sekaligus kita melakukan puasa qadha sekaligus dengan puasa sunnah, boleh nggak Pak? Boleh selama Ramadannya itu didahulukan. Ramadannya didahulukan. Baru bisa digandengkan dengan puasa Syawal atau Senin Kamis. Jadi boleh. Berarti misal nih habis Syawal kan biasanya ada puasa Syawal. Syawal. Kita puasa Syawal sekaligus qadha. Boleh, tapi yang didahulukan Ramadannya. Niatnya gitu. Niatnya ya, karena wajib dulu. Iya benar. Wajib dulu. Tingkatannya lebih tinggi wajib. Baru disandingkan dengan puasa sunnah. Boleh. Tangga saya Pak ada yang hamil tuh. Yaitu tanya pada saya itu gimana cara puasanya sedangkan dia sedang hamil. Jadi dikonsultasikan ke dokter dulu. Kalau dokter menyarankan tidak puasa karena kondisi janin, lebih baik tidak puasa. Jadi dikonsultasikan ke dokter dulu. Kalau dokter menyarankan boleh puasa, maka silakan puasa. Karena dalam Islam itu boleh tidak puasa bagi ibu menyusui, ibu hamil, kemudian orang sakit, orang yang sudah sepuh, itu boleh. Tetapi bedanya, kalau orang yang sudah sepuh, dia hanya wajib bayar fidyah, tidak wajib mengganti dari yang lain. Tapi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan musafir, itu boleh tidak puasa, tapi wajib mengganti di bulan lain. Dan wajib bayar fidyah. Kalau orang tua kan hanya bayar fidyah saja, tidak wajib mengganti. Kalau bumil sama ibu menyusui, dia dapat dua, wajib mengganti dan wajib bayar fidyah. Bayar fidyahnya itu
ya 2,5 kilogram. Ya kalau digenepi 3 kilogram lah. Dikasihkan ke orang-orang yang tidak mampu. Oke. Ada lagi nih Pak, kalau saya punya ponakan nih, masih kecil. Saya pengen ponakan saya itu bisa puasa gitu. Orang tua juga pengen juga kan. Nah, itu gimana cara ngelatih anak-anak kecil biar bisa puasa? Melatihnya itu melalui keteladanan orang tua ya. Para ulama mengatakan keteladanan itu lebih utama dari menasihati. Jadi dilibatkan anak-anak kecil itu untuk sahur bersama, buka bersama. Walaupun dia puasanya hanya 2 jam, 3 jam, tapi ikut dilibatkan. Diberi contoh, suri tauladan, kemudian dilatih puasa, kesadaran dia untuk puasa. Walaupun hanya puasa beduk sampai zuhur atau sampai asar, tapi orang tua harus tahu umurnya ya. Kalau dia kuatnya hanya beberapa jam sampai zuhur, ya monggo. Yang penting dia tahu bahwa ini bulan Ramadan, dia tahu bahwa ibadah puasa termasuk rukun Islam, dan ibadah puasa itu melatih kesadaran diri agar bertakwa, maka dilatih sedikit-sedikit. Kalau anak saya usia TK 7 tahun itu dilatih puasa beduk Ramadan sampai zuhur, buka nanti puasa lagi sampai maghrib. Sahur buka dilibatkan, dilatih pemahaman, tapi jangan dimarahi kalau nggak puasa karena dia belum balik. Iya benar-benar. Okay. Oke, mungkin itu saja ya Pak kesempatan kali ini. Terima kasih pada Terima kasih Mas Arkan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel kami, dan ketemu lagi di podcast yang akan datang. Oke, see you next slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.